Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Maulana dari kelas IKM 7 mata kuliah BMedik 2 Fakultas Kesehatan Masyarakat, dosen pengampu Bapak Proda 5 Sinulingga SCAP MCAP. Baiklah, di sini izinkan saya ingin mempresentasikan hasil tugas saya, yaitu tentang penyakit tuberkulosis. Apa itu tuberkulosis? Tuberkulosis adalah penyakit menular yang disebabkan oleh infeksi dan berpotensi serius, terutama pada organ paru-paru. Penyakit tuberkulosis atau TBC terjadi ketika penderita terinfeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis di paru-paru. Kondisi yang disebut dengan TB paru ini harus ditangani segera jika tidak ingin berakibat fatal. Pasalnya, bakteri Mycobacterium tuberculosis dapat menginfeksi organ tubuh lainnya seperti ginjal, kelenjar getah bening, selaput otak, tulang, dan sendi. Ketika tuberkulosis sudah menginfeksi bagian tubuh lainnya, maka kondisi ini disebut dengan TB ekstraparu. Penyebaran TBC. Penyakit TBC yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis ini menyebar dari satu orang ke orang lain melalui udara. Ketika seorang penderita TBC batuk, bersin, atau meludah, mereka menyebarkan bakteri TBC-nya melalui udara. Beberapa dokter membuat perbedaan antara dua jenis infeksi TBC, yaitu infeksi yang belum terlihat dan infeksi yang aktif. Pada infeksi yang tak terlihat, yaitu bakteri yang tinggal pada tubuh dalam keadaan tidak aktif. Bakteri ini tidak menimbulkan gejala TBC dan tidak mengeluarkan TBC ke orang lain. Akan tetapi, bakteri ini dapat aktif kapanpun mereka mau. Sementara itu, pada infeksi yang aktif, yaitu bakteri yang menimbulkan gejala TBC, dan bakteri ini menyebabkan penderita dapat menularkan TBC ke orang lain. Tanda dan gejala tuberkulosis. 1. Batuk berdarah. Batuk berdarah atau dalam bahasa medisnya disebut juga hemoptysis adalah suatu gejala yang menunjukkan terjadinya kerusakan pada saluran pernapasan atau paru-paru. Batuk berdarah ini terjadi akibat infeksi pada paru-paru yang disebabkan oleh bakteri TBC. Kedua, demam. Demam atau kenaikan suhu tubuh pada seseorang bukanlah suatu penyakit, namun demam biasanya merupakan suatu gejala dari suatu penyakit dan yang paling sering adalah penyakit yang disebabkan infeksi. Ketiga, nyeri di dada. Nyeri di dada merupakan salah satu gejala yang tidak hanya muncul pada penderita serangan jantung, tapi juga pada penderita TBC. Nyeri ini bisa berupa rasa terbakar, diremas-remas, atau bahkan rasanya seperti ditusuk. Keempat, panas dingin. Seseorang yang menderita TBC biasanya akan mengalami panas dingin bersamaan dengan demam tinggi. Yang kelima, berat badan menurun. Bagi seseorang dengan berat badan berlebih, penurunan berat badan merupakan suatu hal yang benar-benar diusahakan. Kemudian keenam, berkeringat di malam hari. Pada penderita TBC, berkeringat pada malam hari adalah gejala yang paling dominan. TBC merupakan salah satu penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri. Infeksi bakteri inilah yang kemudian menyebabkan endokarditis atau peradangan pada katup jantung dan osteomyelitis atau peradangan pada tulang atau jaringan tubuh yang bernanah sehingga membuat Anda berkeringat sepanjang malam. Ketujuh, batuk yang berkepanjangan. Batuk yang terjadi akibat virus biasanya tidak berlangsung lama dan sembuh dalam waktu kurang lebih dari 18 hari. Namun, apabila batuk tidak kunjung membaik dalam 3 minggu atau lebih, periksakan diri ke dokter karena hal ini memungkinkan salah satu gejala bahwa Anda terjangkit TBC. Kedelapan, tidak nafsu makan. Kehilangan nafsu makan yang diiringi mual adalah gejala TBC yang paling umum terjadi. Kesembilan, cepat lelah. Cepat lelah yang disebabkan oleh kurangnya asupan darah ke seluruh tubuh, hingga yang disebabkan oleh penyakit yang menyerang metabolisme seseorang tersebut. Komplikasi tuberkulosis. Komplikasi tuberkulosis yang perlu diwaspadai antara lain nyeri punggung. Nyeri punggung adalah komplikasi umum dari tuberkulosis. Kemudian kerusakan sendi yang mempengaruhi pinggul dan lutut. Kemudian pembengkakan selaput yang menutupi otak atau meningitis. Kondisi ini ditandai dengan sakit kepala yang berlangsung lama atau berminggu-minggu. Kemudian ada masalah hati atau ginjal. Kemudian peradangan dan penumpukan cairan pada paru-paru dapat mengganggu kemampuan jantung untuk memompa. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya memohon maaf.
Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.